Ya, kalau kita lihat ini satu hal positif begitu ya. Mhm. Orang Indonesia memang terkenal dengan baik hatinya, Gotong royong. dermawan, gotong royong. Sebelumnya warga bantu warga kan juga rame begitu ya. Ini bahkan rekor ya, 10 miliar lebih terkumpul dalam waktu 24 jam. Nah Ini itu luar biasa dia. sekali. Harus kita apresiasi, Mhm. bentuk kepedulian warga yang dicerminkan dengan banyaknya bantuan yang masuk, tidak Betul. hanya puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar bahkan ya, Zai, ya? Betul, ini semua pihak benar-benar mau ngambil bagian. Influencer, pendakwah juga hadir di sana, pemerintah juga Kemarin hadir juga. di sana. Begitu ya, tujuannya sama-sama untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah. Nah, kita akan membahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Esbul Bahar, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi, Pak Esbul. Pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Tantan Hermansyah, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Tantan. Pagi, Assalamualaikum, Mbak. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum selaku pendakwah. Selamat pagi Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. baik, kita melihat kemarin postingan-postingan di media sosial dan juga di online Ustadz, kabarnya juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi dari warga yang terdampak banjir bandang dan saat ini juga sudah tiba di Jakarta ya kabarnya. Ustadz boleh diceritain nggak sih sejauh ini seperti apa, kemudian bantuan yang diberikan, kondisi di sana seperti apa? Ya, Masya Allah. Saya appreciate ya, luar biasa seluruh influencer, public figure sudah turun tangan, bahkan sudah turun ke tempat-tempat bencana. Dan saya pun bersama Willy Salim 4 hari yang lalu ketika mendengar berita ini, Willy itu langsung telepon saya, dibilang aku mau ke Sumatera Barat. Saya bilang kebetulan itu kampung kelahiran saya, Sanyang Baka itu ada 30 rumah yang hanyut di bawah banjir bandang. Jadi saya bilang saya mau pulang kampung dulu sekalian. Nah, kata Willy ikut. Ya, kira kami uh, ke Solo, Kabupaten Solo, Sanengbaka, Paninggahan itu yang parah. Kemudian juga ke Parangpanjang itu yang masih banyak jenazah belum ditemukan di jembatan kembar itu. Dan kami bawa bantuan langsung. Awalnya kita tidak galang donasi ya, kita bawa duit pribadi aja. Willy juga bawa duit. Ternyata pas sampai di sana melihat banyaknya rumah yang hancur, terbesitlah ide untuk menggalang donasi itu. Jadi kita memang agak terlambat, tapi alhamdulillah dalam waktu beberapa hari itu sekarang udah terkumpul donasi 2 miliar. Dan kita udah bikin MOU dengan kepala daerah, dengan wali kota Padangpanjang, dengan Bupati Solo untuk membangunkan 20 rumah ya, 20 rumah untuk warga yang kehilangan rumah yang harus direlokasi ya. Jadi memang kayak di Padangpanjang itu rumah yang hancur itu mereka membangun rumah di zona merah, memang kata Pak Wali Kota memang itu bahaya, memang tidak ada izin untuk bangun rumah di sana. Dan di sana banyak korban, dan bahkan masih ada puluhan yang belum ketemukan jenazahnya. Ada puluhan mobil juga yang belum ditemukan, tertimbun tanah lumpur itu, Galodo namanya kan. Dan kalau di kampung saya alhamdulillah tidak ada korban nyawa, tapi ada pesantren, ada madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang rubuh. Kemudian di Peninggalan ada masjid yang hancur, ada beberapa masjid. Dan kami berkomitmen untuk membantu semampunya. Nah, karena waktu kemarin sebelum pulang itu terkumpulnya baru sekitar 2 miliar itu, maka kita berencana membangunkan 20 rumah dan langsung peletakan batu pertama. Kita nggak tunggu-tunggu duit orang itu disimpan, harus dibelanjakan langsung. Jadi awalnya kami cuma bawa sembako aja, bawa beras kan, karena beli sendiri kan dengan teman-teman dekat, telepon-teleponin. Karena melihat sudah banyak yang galang donasi, mungkin biar fokus ke sana saja. Karena kalau Willy Salim galang donasi kan memang pertama kami di Jordania kemarin dalam waktu 3 hari terkumpul 5,5 miliar kan, cepat kan, 80 juta followersnya. Jadi saya bilang kalau seandainya kita awal-awal mungkin banyak juga yang akan menitipkan donasi ke link donasi itu. Tapi sama saja berdonasi dengan siapapun, luruskan niat, kita memang ikhlas untuk membantu, bukan mengambil manfaat, bukan mengambil keuntungan dari musibah ini gitu. Jadi saya mengingatkan kepada seluruh relawan,
relawan itu memang ikhlas ya, bukan mengharapkan apapun ya. Luruskan niat, jangan hanya fokus ke konten, jangan hanya fokus ke show off untuk kita apa-apa. Yang penting semua bergerak karena Allah, dan kita fokus. Kenapa saya menghimbau para dai-dai juga untuk datang turun ke tempat itu? Yang diperlukan oleh orang-orang Sumatera itu bukan hanya makanan dan minuman, tapi nasihat, ya, tapi motivasi agama, meluruskan niat mereka lagi, ya, dan sangka baik kepada Allah, sangka kepada hamba Allah, dan mengingatkan setelah penghancuran besar-besaran pasti akan ada pembangunan besar-besaran. Baik Ustadz. Ini saya langsung ke Pak Isbul. Pak Isbul, ini sebelumnya kan Pak Prabowo juga sudah menjelaskan bahwa ini memang bukan tidak dijadikan bencana nasional, tapi penanganannya ini menjadi prioritas nasional. Sebenarnya bedanya apa dan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dan rencananya ke depan? Ya, mungkin kalau bencana nasional skupnya semua ini operasi atau penanganan di handover oleh pusat. Tapi kan ada yang sudah lengkapnya. Nah, itu satu hal. Kalau hal yang lain untuk kemudian prioritas nasional itu tetap ini penanganan di daerah dikoordinasi oleh pusat, karena bagaimanapun daerah dalam ini kabupaten dan provinsi ini masih operate saat ini gitu, belum lumpuh dalam tanda kutip. Artinya dua hal itu tetap dibedakan, tapi secara prioritas nasional semua elemen ini, semua elemen kementerian lembaga sudah bekerja maksimal di situ. Dua hal yang ini yang pesan Presiden pada waktu kunjungan tanggal 1 Desember kemarin ke beberapa daerah di 3 provinsi tersebut. Satu adalah pertama soal evakuasi dan penanganan. Ini sangat penting sekali karena saat ini masih fasenya fase tanggap darurat gitu. Jadi kalau dari ini fase tanggap darurat kan sampai mulai tanggal 25 November kemarin sampai tanggal 8. Jadi sekarang tanggal 5 masih 3 hari lagi untuk kemudian fase tanggap darurat. Itu pertama evakuasi, lalu penanganan korban gitu. Satu, kedua adalah revitalisasi objek-objek vital. Revitalisasi objek vital ini penting untuk kemudian akses bantuan gitu ya, karena banyak jembatan putus dan sebagainya, sehingga kemudian kalau dua hal ini nggak dilakukan, khususnya yang kedua, ini akses bantuan nggak masuk. Nah itu. Lalu yang ketiga yang nggak kalah pentingnya informasi BMKG ini untuk sampai akhir tahun ini kan volume hujan masih tinggi gitu. Makanya rekayasa cuaca ini penting dilakukan agar kemudian yang sudah ini tanda kutip tambah lagi gitu. Jadi 3 prioritas itu yang pesan Presiden sangat selek sekali, ketat untuk kemudian penanggulangan. Jadi with or without bencana nasional kita sudah bekerja all out untuk untuk 3 provinsi tersebut. Tapi jadi prioritas gitu. Ya. Betul. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk pelayanan publik, kemudian juga infrastruktur ini diprioritaskan karena kalau nggak ada jembatan dan lain sebagainya kan akses masuk bantuan juga sulit. Sejauh ini kalau untuk bantuan sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau bantuan beberapa ini 2 hari kemarin sudah ada beberapa bantuan jembatan darurat yang dibangun untuk kemudian akses bantuan. Tapi untuk beberapa daerah yang terisolir gitu, kita menggunakan airdrop melalui dari udara gitu. Sempat rame tuh di sosial pemberiannya yang mungkin memberikan dari udaranya tidak terlalu ada perhitungannya, ada beras yang pecah dan segala macam. Evaluasi seperti apa? Ya memang kalau kita belajar dari struktur ini untuk landing helikopter itu kan ada prasyarat sendiri gitu. Sedangkan di sisi lain di situ kontur tanahnya tidak rata, kemudian di situ masih ada air sehingga kemudian jika ini dipaksa akan membahayakan. Oleh karena itu pada tanggal 3 Desember kemarin waktu Panglima TNI melakukan konfes dengan beberapa Kapolri dan Sesnek dan Sekap itu mengevaluasi bahwa untuk memperkuat wrapping bantuannya agar kemudian tidak hancur pecah gitu ya. Saat tiba. Pak, kalau berbicara mengenai kita juga melihat belakangan tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi ternyata masyarakat juga dengan kesadaran sendiri ini bergerak. Influencer, pendakwah, content creator, artis, public figure lainnya. Dari pemerintah sendiri menilainya seperti apa? Dan takutnya begini, jadinya tumpang tindih nggak sih dengan bantuan-bantuan yang juga dikirimkan pemerintah? Bagaimana sinergi antara kedua pihak? Apakah memang ada? Gini Mbak, yang pertama mungkin kami dari karena Presiden mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas atensi luar biasa ya. Ini bukti gotong royong kita gitu. Ini Indonesia banget gitu loh. Dan sisi lain untuk kolaborasi ya kami sangat mendukung Mbak untuk beberapa kolaborasi bantuan ini. Dan situasi saat ini kan sangat sosial media mandate gitu ya. Artinya apa yang ada di medsos kemudian coba diglorifikasi.
Nah, beberapa influencer, pendakwah yang datang ke daerah dengan aneka ragam bantuannya, ya kami sangat berterima kasih sekali. Karena lagi-lagi bantuan yang masuk ke sana kan nggak melulu hanya bantuan barang gitu. Ya. Tadi Ustadz Dery menyampaikan support moral gitu, trauma healing, itu sangat penting sekali gitu. Padahal di sisi lain, saat ini pemerintah dalam ini masih fase tanggap darurat. Tanggap darurat itu fokus ke dua hal itu tadi. Tapi bukan berarti mengabaikan hal-hal yang lain ya. Apalagi misalnya kayak hunian sementara, hunian tetap, bukan itu nggak penting. Tapi ini fasenya kita masih fase tanggap darurat yang fokus untuk penanganan korban gitu. Ya. Oke, Mas Tantan. Jadi kalau kita lihat kan tadi sudah dibahas ya, gimana orang Indonesia dermawan, ingin membantu, gotong royong yang Indonesia banget begitu ya. Dengan ramainya atau tadi dibilang ini sosial media minded begitu. Gimana cara kita bisa membedakan nih yang mana yang benar-benar tulus niatnya untuk membantu sama yang mau konten aja ke sana? Oke, terima kasih, menarik ya. Yang pertama, sebetulnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan penggalangan dana ini mengkonfirmasi penelitian riset internasional bahwa orang Indonesia itu adalah masyarakat yang paling dermawan di dunia. Itu satu. Jadi ini semakin mengkonfirmasi riset itu. Yang kedua, memang sekarang solidaritas digital itu kan jauh lebih mudah dan lebih masif gitu. Karena infrastruktur digital di Indonesia sekarang udah mulai membaik. Namun kemudian permasalahannya adalah ketika solidaritas digital yang demikian masif dan besar itu kemudian menginfluence banyak orang untuk saling berkontribusi. Pertanyaan kemudian kan kenapa akhirnya suka membanding-bandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini proses penyalurannya gimana. Nah maka tadi saya pikir menarik sekali bahwa proses perbaikan rehabilitasi infrastruktur untuk aksesibilitas penyaluran bantuan itu sangat penting dilakukan. Nah dari situ juga kita bisa melihat bahwa kalau menurut saya dalam beberapa hari ke depan mau orang ngonten gitu ya, mau orang apa ke situ. Kemarin saya juga disuguhi satu capture, katanya ini ada orang yang mau ngonten bawa bantuan. Kalau menurut saya sekarang pikir ujungnya dulu deh, mau ngonten mau apa, yang penting ada bantuan yang dibawa dan yang disalurkan. Yang penting solidaritas digital yang demikian gelembungnya sangat besar itu betul-betul bisa disalurkan, bahwa kemudian dia akhirnya ngonten di situ terus dapat lagi, asal balik lagi nggak apa-apa deh gitu kan. Sekarang yang paling penting itu karena gini, saya yakin ya mungkin Pak Hesbul bisa menjelaskan hitung-hitungannya berapapun besarnya bantuan yang digalang oleh masyarakat kita itu mungkin yang dibutuhkan jauh lebih besar gitu. Saya 2 minggu yang lalu baru pulang dari Aceh ya, teman-teman di Aceh bilang, Kang itu tempat kita ngopi itu udah habis, udah nggak ada kata dia. Saya bilang, wah gimana gitu ya. Berarti sedemikian besar dan sedemikian dahsyat. Maka kemudian kalau ada orang yang dalam tanda petik ya mengelola itu untuk kepentingan yang sifatnya komersial, selama itu impact positif bagi penerima manfaat di sana, baik saya dalam hal ini adalah terserah dulu deh, nanti aja kita omonginnya ntar aja gitu, masih lama gitu, karena di sana orang butuh gitu, di sana orang butuh banget gitu. Persoalannya kita juga harus positif ya melihatnya, yang penting kan ada bantuan yang disalurkan, dibandingkan gitu. Kita hanya berkomentar saja di media sosial gitu ya. Nanti saya mau ke Ustadz Dery, kalau di media sosial kan kita melihatnya sangat mencekam nih ya Ustadz ya, kondisinya di lapangan seperti apa sih, dan mungkin Ustadz Dery juga boleh berkomentar juga terkait ternyata selain juga banyak respon positif, ini saya melihat di media online juga ternyata ada yang mengkritisi nih beberapa dari netizen terkait Ustadz Dery dan juga Mas Willy yang memperlihatkan rasa puas saat makan. Nah ini dapat kritikan juga nih, jadi seakan-akan selain juga memberikan bantuan juga ada konten-konten terkait hal tersebut. Nanti seperti apa Ustadz ya, kita sambung lagi sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Kita langsung ke Ustadz Dery. Ustadz Dery, kalau kita melihat di media sosial ini kan sangat mengerikan sekali ya bencana yang terjadi di Sumatera ini dan juga Aceh. Kondisinya saat Ustadz datang itu seperti apa? Terus tadi kan dikatakan juga ada 20 rumah yang akan dibangun. Ini hunian sementara atau seperti apa Ustadz? Dan juga mungkin boleh tanggapan sedikit terhadap, kita mengapresiasi public figure yang mau turun langsung begitu ya. Tapi kan netizen ada-ada aja begitu komentarnya Ustadz. Mungkin boleh ditanggapi juga. Ya nggak apa-apa. Jadi kemarin kami pas sampai datang di Sumatera Barat disambut oleh Pak Gubernur. Jadi saya langsung hubungin pemerintah biar kita nggak salah-salah langkah di sana kan. Jadi Pak Gubernur udah siap nyambut. Tahu-tahu Pak Prabowo datang
berbarengan dengan kami datang. Akhirnya kami dialihkan sama istrinya gubernur, Umi ya, istrinya Buya Meldi. Langsung kami diajak pergi makan ke rumah makan paling terkenal lah di Padang waktu itu, di Langun Ombak namanya kan. Dan kami makan di sana. Willy Salib pertama kali ke Padang seumur hidupnya. Diapresiasi lah rendang enak makan itu. Mungkin kita makan terus di-post foto makan itu, netizen bilang orang lapar kok malah posting makanan, itu wajar. Ya mungkin itu kurang empati, kurang hati-hati juga sebetulnya kalau usah di-post lagi makan. Jadi nggak ada hambatan apa-apa karena saya memang orang Minang, orang Awak. Jadi kami setiap masuk ke satu daerah, saya langsung hubungi kepala daerahnya, bupati, wali kota, dan kami diarahkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tidak juga offside melewati langkah-langkah pemerintah. Jadi apapun yang kami putuskan kemarin selama bergerak di Sumatera Barat itu, semua koordinasi dengan pemerintah setempat. Jadi atas pengetahuan mereka, baik kami berbagi sembako, berbagi makan bersama, atau bikin majelis tablik akbar di kampung saya di Masjid Raya itu, kita kumpulkan warga. Terus ada gubernur juga datang di sana. Nah, terus kita bagi tausiah, habis itu kita makan berjamaah, makan bersama. Jadi sangat tidak ada masalah. Di tempat yang kami datang kemarin mungkin tidak separah di Aceh dan di Sumatera Utara yang hari ini kita lihat di sosial media, kayak di Tamiang, Aceh Tamiang itu seperti kota mati kan, hancur-hancuran semua. Di Sibolga dan di Sumatera Barat ada beberapa tempat di Malala. Di Malala itu di Agam itu memang nggak terjangkau, ada 12 jalan yang putus. Nah, jadi kami datang kebetulan di tempat yang mudah diakses ya, kemarin kita langsung ke Bukit Tinggi. Mestinya dari Padang itu ke Padang Panjang itu cuma 1 jam 45 menit ya. Tapi karena jalan itu putus, kami lewat Solo, akhirnya 6 jam baru sampai di Padang Panjang. Jadi itu aja perjalanan mungkin selama ini kita diganggu oleh kemacetan karena banyak kecelakaan, banyak yang longsor gitu aja. Jadi netizen ya silakan berkomentar apapun juga. Ya semua orang juga harus suka dengan kita kan. Apa-apa. Iya. Baik, oke. Saya ke Pak Esbul. Pak Esbul, ini kan kalau Ustadz Dery bekerja sama dengan rumah zakat, ada yang bekerja sama dengan lainnya, kita bisa dan sebagainya begitu ya. Apakah ada koordinasi dengan pemerintah sehingga memang uang yang mereka sudah kumpulkan ini kan untuk bantuan, pemerintah juga memberikan bantuan supaya nggak ngumpul di satu titik nih? Oke. Pertama mungkin kami meyakini beberapa lembaga-lembaga filantropi yang sudah established kayak dua rumah zakat ini kan sudah terregis di Kementerian Sosial. Lalu kemudian ketika sudah terregis berarti kan accountability ini keuangannya pasti akan audit dan lain sebagainya ya. Itu dari sisi akuntabilitas. Kedua dari sisi distribusinya agar kemudian nggak numpuk ini, nggak hanya terfokus di satu dua titik aja. Oleh karena itu kami sih berharap kemudian beberapa lembaga-lembaga filantropi atau kami misalnya menyebutnya mitra pembangunan untuk kemudian ini membantu ini bisa berkoordinasi, bukan untuk kemudian mempersulit, tapi semata-mata untuk kemudian agar kemudian titiknya ini nggak double gitu loh, nggak double. Tapi satu, kedua kemudian untuk beberapa influencer dan pendakwa dan beberapa aktivis sosial gitu mungkin akan lebih baik jika kemudian mereka ini melakukan pool ini bantuan bisa dimasukkan ke rekening ini lembaga-lembaga filantropi yang sudah ada, termasuk juga kayak ini Tihiwan juga menghimpun juga kan gitu. Artinya biar kemudian mereka yang mendistribusikannya gitu loh. Karena kalau kemudian misalnya harus datang ke lokasi itu kan sangat luar biasa gitu. Tapi Ustadz Dery tadi mengatakan juga justru berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya persis, sehingga memang diarahkan kemana betul, yang akan disalurkan bantuan. Ya betul ya, bisa di ini koordinasi dengan ini BPBD daerah atau dengan rumah zakat atau dengan Basnas mungkin misalnya gitu kan banyak sekali ini saluran-saluran ini saluran agar kemudian lagi-lagi agar ini bantuan ini terdistribusi secara merata gitu loh. Itu poinnya sih itu. Mas Adnan, kalau kita berbicara mengenai masyarakat nih, sebenarnya dalam kondisi bencana kan ya sudah syukur public figure, bahkan pejabat mau turun langsung begitu kan. Tapi kalau kita melihat rasa-rasanya masyarakat lebih percaya juga memberikan bantuan kepada melalui public figure dibandingkan kepada pihak-pihak lainnya. Nah, responnya berbeda, tujuannya sama begitu, tapi respon dari publiknya berbeda. Kenapa bisa? Betul, karena kalau yang dari public figure kan dia masyarakat biasa.
dia melampaui dari kewajiban dia sebetulnya Ya, melakukan itu bukan kewajiban dia tapi mau begitu ya, ya jadi memberikan bukan bantuan kewajiban langsung. utama, mungkin itu bagian panggilan nurani melakukan itu. Sementara kalau pemerintah kan representasi dari negara nih, Ya. yang memiliki segalanya. Memang kalau masyarakat berharap pada negara bisa bertindak dan berbuat lebih gitu. Jadi kalau misalnya nilainya 9, ekspektasi kepada negara gitu, ternyata dia masih di angka 5 ya Pak Hasbul gitu. Satu sampai Jadi 9. gapnya itu. Sementara kalau ke public figure ya dia nilainya harapannya ke 5 gitu, tapi dia udah melakukan ke 6 kan jadi. Gitu, jadi selalu akan begitu. Dan saya kira wajar kalau masyarakat harapan tingginya itu kepada negara, karena kepada siapa lagi, itu satu. Yang kedua, mungkin pemerintah tindakannya kan bukan hanya sekedar menyalurkan, tapi juga memastikan. Nah ini yang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat, terutama yang kena bencana. Ini kami sudah terkena bencana nih gitu, dan kami berharap apa ke depan. Jadi masyarakat itu, pemerintah itu statementnya satu, tentu saja saya akan menyelesaikan itu. Yang kedua, ini aturannya, misalnya akan kita tutup itu semua illegal logging, semua yang usaha di hutan akan kita dan sebagainya. Yang gitu-gitu. Jadi yang sifatnya regulatif, besar, masif gitu, itu yang memang diharapkan sehingga ke depan tidak ada lagi bencana. Terus misalnya nanti infrastruktur itu jangan seperti sekarang, karena walau bagaimana kan infrastruktur adalah visualisasi paling ekspresif dari kebijakan pemerintah. Jadi kalau sekarang susah nyalurin bantuan, itu berarti secara evaluatif infrastruktur dulu memang tidak disiapkan kalau terjadi sesuatu yang darurat, sehingga ketika terjadi beneran nggak bisa ngapain. Oke, bisa pakai udara, pakai rakyat. Buktinya gitu kan, ternyata tidak banyak helipad yang bisa disinggahi gitu. Jadi wrappingnya lebih ketat lagi, sehingga tidak rusak. Betul. Jadi ini sebetulnya sebagai, kalau bagi saya ya, influencer itu sedang melakukan kritik senyap pada pemerintah bahwa jangan segitu doang dong, gitu. Kita aja gitu bisa doang mah kita juga bisa, gitu. Pemerintah harus lebih dong, gitu. Nilainya juga harus 9, jangan sama-sama 5. Gitu. Iya, memberikan bantuan langsung ke sana dikirimkan tanpa menggunakan embel-embel stiker, begitu ya. Ya, dan regulasinya langsung. Gitu. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan memang banyak bantuan yang diberikan kepada korban yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk fisik, tapi juga dukungan mental dan juga material bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bantuan. Terima kasih Pak Hasbul, Mas Santan dan juga Ustadz Dery sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tewas yang tertimbun longsoran tanah di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selengkapnya saat lagi.